Iya, Mang. Aksi kejar-kejaran antara petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Darmasraya dengan seorang bandar narkoba terjadi saat pelaku hendak diciduk di rumahnya di daerah Jorong Kototuo, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Saat dilakukan penggeledahan di rumahnya, petugas mendapati sebanyak 38 paket kecil narkotika jenis sabu yang disembunyikannya di dalam pengeras suara aktif. Warsono merupakan seorang bandar narkoba lintas provinsi yang sudah 3 bulan menjadi target operasi polisi dalam peredaran narkotika di Kabupaten Darmasraya. Tersangka mengaku membawa narkotika jenis sabu dari Muaro Bungo, Provinsi Jambi untuk diedarkan di Darmasraya. Paket yang ditemukan pada saat melakukan penggerebekan 38 paket kecil. Diduga barang haram tersebut dibeli atau didapatkan dari seseorang dari Kabupaten Bungo. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pengantin pria di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya dan ditembak orang tak dikenal jelang akad nikah. Sebuah kapal wisata terbalik di perairan pantai Malabero, Bengkulu. 7 orang tewas. Selamat malam pemirsa, polisi menangkap puluhan remaja di Makassar, Sulawesi Selatan saat merayakan pesta ulang tahun sambil berpesta miras. Polisi menyita puluhan liter miras yang disimpan di berbagai wadah dan sepeda motor. Bersama saya Aulia Wardani, inilah News Malam selengkapnya. Polisi menangkap 78 orang, diantaranya pelajar dan remaja putus sekolah di Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan remaja ini diringkus saat merayakan pesta ulang tahun salah satu anggota geng motor sambil mabuk-mabukan. Polisi juga menyita puluhan liter minuman keras dari berbagai wadah dan puluhan sepeda motor. Adapun aksi para remaja ini kerap meresahkan warga setempat. Mereka ada yang dianggap sudah dewasa dan ada yang di bawah. Dan kegiatan-kegiatan anak-anak ini sebelumnya dia dapat mengkonsumsi miras. Jadi kita juga amankan mirasnya dan bertujuan untuk melakukan konvoi. Boleh dikata bahwa mereka adalah geng motor yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Akibat perbuatannya, para remaja ini ditahan di Mapolrestabes Makassar untuk dibina. Polisi mengimbau kepada para orang tua agar lebih ketat dalam mengawasi putra-putrinya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengantin pria di Palembang, Sumatera Selatan tak sadarkan diri usai dibacok dan ditembak orang tak dikenal. Mirisnya insiden tersebut terjadi saat korban akan melangsungkan resepsi pernikahan di rumah mempelai perempuan. Akad nikah pasangan Ahmad Anda dan Farida Aryani terpaksa ditunda akibat calon mempelai pria dirawat di rumah sakit usai diserang secara brutal oleh orang tak dikenal. Peristiwa berdarah ini terjadi di Jalan Panca Usaha, Kelurahan 5 Ulu, Palembang, ketika korban bersama keluarganya tiba di rumah mempelai wanita lokasi resepsi pernikahan.
Naas saat korban turun dari kendaraan, tiba-tiba 4 orang pria menyerang korban dengan senjata tajam dan senjata api. Serangan mendadak itu sempat membuat suasana panik hingga para tamu dan keluarga yang hadir berteriak dan berhamburan menyelamatkan diri. Korban yang tak sempat memberikan perlawanan mengalami luka serius di bagian kepala, tangan, dan kaki akibat sabetan senjata tajam. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan memburu para pelaku yang telah teridentifikasi. Korban itu salah satu calon pengantin. Ketika dia mau turun mobil, langsung diserang, dibacok. Sehingga korban mengalami luka bacok. Dan katanya ada yang nembak juga ya pelaku ya? Berdasarkan keterangan di KP, beberapa saat itu ada suara tembakan. Berarti hari ini resepsi dia kemudian? Ya benar, hari ini resepsi. Jadi korban sekarang di mana benar? Sekarang korban ada di rumah sakit. Ini mobilnya kemudian? Ini mobil ini yang diduga yang digunakan oleh pelaku. Sementara itu dari video yang beredar, pihak keluarga mempelai yang berada di rumah sakit bersama penghulu tetap melangsungkan pernikahan meski korban masih belum sadarkan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang remaja perempuan di Lumajang, Jawa Timur menjadi korban begal saat berteduh dari hujan di depan kios bakso. Meski telah berupaya mempertahankan sepeda motornya, namun komplotan begal yang berjumlah 4 orang berhasil merampas sepeda motor korban. Aksi nekat komplotan begal ini terekam kamera CCTV. Kamera pengawas merekam remaja putri saat berteduh dari hujan di depan sebuah kios bakso di Jalan Raya Randu Agung, Kecamatan Klakah, Lumajang, Jawa Timur. Wanita itu tiba-tiba didatangi 4 komplotan begal mengendarai 2 sepeda motor yang langsung merampas sepeda motor korban. Meskipun korban sempat melawan dan berhasil merebut kembali motornya, upaya tersebut tidak bertahan lama. Sepeda motor jatuh di tengah jalan akibat hujan deras dan para pelaku kembali merebut motor dan kabur. Korban diketahui bernama Mufidatul, siswi SMK Negeri Klakah, Lumajang, langsung mencari pertolongan usai peristiwa pembegalan terjadi. Sementara komplotan begal kabur ke arah barat atau Jalan Nasional Lumajang, Probolinggo. Memang kejadian seketika ada warga kita di wilayah Klakah yang saat berteduh dari hujan itu mengalami kejadian begal. Sangat disayangkan. Kejadian itu terjadi di wilayah Lumajang. Insya Allah Polres Lumajang sudah bekerja keras untuk mendeteksi dan pelakunya akan segera kita ungkap dalam waktu dekat. Karena kejadian-kejadian seperti ini sangat tidak kami harapkan terjadi di wilayah Lumajang. Kasus pembegalan kini ditangani Satreskrim Polres Lumajang. Polisi hingga saat ini masih memburu komplotan begal dengan memeriksa sejumlah saksi dan bukti rekaman CCTV. Pemirsa, ibu desainer Didit Maulana menjadi korban penjamretan di Taman Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta. Dengan menggunakan sepeda motor, pelaku menarik kalung hingga korban terjatuh dan terluka di kepala. Inilah gambar rekaman CCTV saat pelaku menjamret kalung korban di Taman Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta. Korban merupakan ibu dari desainer Didit Maulana. Menurut petugas keamanan, korban sedang olahraga. Tiba-tiba dijamret kalungnya sampai terjatuh. Akibatnya korban terluka di kepala karena terbentur aspal. Sini biasanya mau kerja atau olahraga. Oh, olahraga. Kadang suka habis olahraga ngasih makan kucing gitu kan. Suka jogging. Tempat jogging sini rame biasanya pagi. Olahraga. Pagi jam 8-an. Itu pelaku sering mondar-mandir perumahan sini atau gimana Pak motornya Pak? Kurang, kita namanya orang banyak ya, patung bini kita kurang perhatiin atau itu. Tapi sama petugas PPSU udah ditegur tuh dia karena udah 2 kali ngelawan arah kan. 2 kali ngelawan. Ditegur, Mas ini salah nih arahnya gitu kan, katanya kita nggak tahu dia mau berbuat jahat kan katanya. Kasus ini pun telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Korban berharap agar pelakunya segera ditangkap. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajengbati, iNews melaporkan.
Menolak ditertibkan wanita pedagang ikan asap di Pasar Higienis Kota Ternate, Maluku Utara melawan petugas Satuan Polisi Pamung Praja. Selain mengamuk, pedagang juga sempat mengancam petugas dengan senjata tajam. Wanita pedagang ikan asap ini melampiaskan kemarahan dan melemparkan ikan asap dagangannya ke arah petugas Satpol PP. Ia protes lapak dagangannya ditertibkan oleh petugas. Sebelumnya ia juga sempat mengancam petugas dengan sebilah senjata tajam. Namun senjata tersebut berhasil direbut oleh keluarganya. Pedagang berdalih petugas tebang pilih saat melakukan penertiban lapak. Kita menjual di bahu jalan, sedangkan yang menjual di bahu jalan ini bukan cuma kita sendiri. Ada buah-buah di sana, ada juga penjualan kue, dan sebagian ada juga yang pisang, sayur-sayuran. Kenapa kita di sini yang selalu dipermasalahkan? Itu yang kita tidak terima. Penertiban pedagang di Pasar Higienis Kota Ternate, Maluku Utara ini dilakukan lantaran lapak para pedagang memakan bahu jalan, sehingga kerap menimbulkan kerumunan yang menyebabkan kemacetan. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Eksekusi lahan seluas 10 hektar di Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Penghuni rumah terlibat adu mulut dan adu fisik dengan petugas jurusita. Adu mulut, tarik-menarik, serta adu fisik terjadi antara petugas jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang dengan sejumlah penghuni. Belum dibayar, belum diapain. Tolong kami, Bapak, tolong. Sudah hancur. Penghuni indekos berteriak dan menangis histeris melihat rumah tempat tinggalnya diratakan dengan tanah menggunakan alat berat. Petugas jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelumnya membacakan surat permohonan eksekusi yang diajukan oleh PT United Orta Berjaya terhadap 19 warga yang bermukim di Komplek Veteran Jalan Rumah Sakit Haji Percut Setuan Deli Serdang. Salah seorang warga yang menduduki lahan mengaku memiliki surat tanah yang dikuasainya belasan tahun. Turunlah SK dari gubernur menyatakan diperuntukkan untuk kami, ya Pak ya. Dan kami pernah meraih, kami dirongrong oleh PT Orta Berjaya, ya PT Orta Berjaya 2013. Nama suami saya Emar Paung pernah dirongrong, tetapi keputusan sampai ingkrah menyatakan bahwa pihak PT Orta Berjaya ditolak sebagai penggugat. Sementara itu, jurusita PN Lubuk Pakam menyebut proses eksekusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Bang, tadi sempat ada perlawanan dari penghuni rumah, Bang. Ada penolakan tadi ya, Bang? Nah, gimana udah diberitahu, Bang, sama sudah kita beritahu kepada pihak yang berperkara yang ada di sini. Sesuai dengan perkara yang di sini yang kita beritahu. Bang, ini penggugat atas nama siapa, Bang? Penggugat atas nama PT United Orta Berjaya. Meski sempat berlangsung ricuh dan mendapat penolakan, proses eksekusi tetap berjalan dan petugas mengangkat sejumlah barang berharga milik penghuni ke tempat yang telah disediakan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.